Beberapa bulan yang lalu saya pernah dibilang murtad ya teman-teman sama Gus-Gusan. Jadi mana Gus-Gus ini juga menanggapi video saya dan menyatakan kalau saya murtad dari NU katanya. Saya tidak keberatan sebenarnya mau dijuluki seperti itu. Karena jangankan dijuluki seperti itu, saya juga dikafirkan. Ada yang mengkafirkan saya, ada juga yang mengatakan saya itu seperti orang Yahudi dan lain sebagainya. Ya, sebenarnya mereka tidak punya bukti. Ya, kalau mereka menyatakan saya itu seperti orang Yahudi, mereka tidak punya bukti, teman-teman. Mereka hanya bernarasi agar ada orang itu yang membenci saya, membenci dakwah saya begitu. Ya, it's okay. Orang akan melihat. Gus-Gusan selalu bermusuhan dengan saya. Si Ikdam, Ali Gondrong, ya mereka sempat menyebut saya teman-teman, meskipun secara tidak langsung. Karena apa? Mereka benci ketika majelisnya dikritik. Ingat, ini kritikan bukan nasihat. Ini kritikan bukan nasihat. Mereka tidak butuh nasihat, ya, tidak butuh sama sekali. Karena mereka sudah dianggap tokoh agama, dan tokoh agama mencontohkan keburukan. Netizen kan maha tolol. Nah. Pokoknya kalimat-kalimat yang sejatinya tidak layak untuk disebutkan di di panggung ceramah, tapi mereka sebut-sebut di panggung ceramah. Dan akhirnya apa? Banyak ditiru oleh jemaahnya. Ketika majelisnya kita kritik, ya ucapan-ucapan yang mereka sering dengar di pengajian itu dilontarkan kepada saya, babi, anjing, bangsat, biadab, goblok dan lain sebagainya. Ya ucapan-ucapan seperti itu. Karena apa? Sudah diajari memang seperti itu. Ketika ditanyakan dalil, plonga-plongo. Dan sekarang ada salah satu video dari, kalau nggak salah dia bernama Tuba ya teman-teman, disebut Gus Tuba begitu. Orang ini saya pernah juga melihat video-video dia yang berseliweran teman-teman. Ketika dia jalan memang seperti orang songong, salaman dan lain sebagainya, rokokan dan lain sebagainya. Kali ini dia menampar keras Gus Miftah. Katanya orang-orang sejenis Miftah ini ketika berada di panggung ceramah, dia malah mengajarkan anak-anak kecil, ibu-ibu, bapak-bapak, pokoknya semua jemaahnya untuk misuh. Coba kita simak. Karena kadang ketika hal negatif seperti ini muncul, ada banyak di antara mereka yang berusaha untuk tampil sok bijak, tampil bijak dan lain sebagainya. Seperti Zaidan kemarin, awal-awal dia mengatakan bahwa itu sudah bisa. Ucapan-ucapan Miftah itu sudah biasa diucapkan di majelisnya. Jadi sudah tidak perlu diherankan lagi katanya. Jadi biasa, tidak salah katanya. Sudah menjadi kebiasaan, terbiasa. Lalu setelah semakin viral, dia mengklarifikasi, tidak membenarkan katanya. Sok bijak lagi. Kalau berdakwah merangkul anak jalanan, ya di jalanan. Ya. Turun. Kalau mau berdakwah merangkul anak jalanan, ya di jalan dakwahnya. Turun ke jalan. Sama seperti Miftah ya teman-teman. Berdakwah kepada orang-orang nggak bener, ya di tempat nggak bener. Ke jalan. Seperti yang sudah-sudah. Saya sendiri juga seperti itu. Bukan porsi jalanan yang dibawa ke pentas. Karena di acara seperti ini isinya bukan hanya anak jalanan. Porsinya ya harus porsi majelisan. Porsi majelisan. Karena di panggung itu bukan porsi. Tapi gini teman-teman, ada orang-orang yang mengajak anak-anak jalanan di panggung ceramah. Mereka terkadang bukan dikenalkan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis sahih, tapi mereka dikenalkan dengan hal-hal yang seperti ini. Ya, joget, jingkrak. Aduh, bahkan tidak berhenti sampai joget jingkrak. Yang perempuan-perempuan salam-salaman dengan mereka. Tuh, air berkah teman-teman. Dibaca qomat kamit, mulutnya qomat kamit. Tuh, bawa apa tuh? Ya, mulut-mulut begitu tuh ngapain? Ditiup. Setelah ditiup, apa yang dia dapat? Pegang-pegangan, cium-ciuman. Ya Allah, baca-baca lalu ditiup. Ya Allah, tuh perempuan-perempuan teman-teman. Dawir-dawir, ada yang sampai bawa air aqua. Buat apa air aqua? Air berkah, ya. Ya Allah, joget jingkrak-jingkrak. Dan mereka menganggap dirinya suci, teman-teman. Kenapa menganggap diri mereka suci? Karena nyentuh-nyentuh wanita-wanita yang bukan mahram mereka. Seperti halnya mereka itu menyentuh yang sesama jenis gitu. Tidak ada masalah. Dipegang-pegang pipinya, cium-cium tangannya. Ya Allah. Saya dulu juga seperti itu ya. Ketika saya masih berfaham seperti ini, ya murid-murid saya yang perempuan juga begitu. Mereka juga mau salam-salaman dengan saya. Saya juga tidak menolak. Karena apa? Ya faham saya masih menganggap bahwa salaman laki-laki perempuan itu tidak bermasalah. Tidak bermasalah. Tapi setelah saya mencoba ngaji-ngaji
ngaji di Salafi, ya ternyata tidak dibenarkan teman-teman. Ya, salam-salaman laki-laki perempuan tidak dibenarkan ternyata. Akhirnya saya mencoba untuk menerapkan itu. Ya, dan kita akan melihat pertentangan juga teman-teman. Ketika kita menerapkan syariat Islam yang murni, kita akan mendapatkan pertentangan dari orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran. Ya, kita bisa saksikan sendiri porsi-porsi jalanan katanya. Memang iya akan muncul orang-orang seperti ini teman-teman di tengah-tengah umat. Untuk anak jalanan yang datang, ya sudah pokok dengarkan dulu. Untuk kamu nanti. Jadi dakwah untuk anak jalanan itu ya di jalan, bukan di dakwah di jalan teman-teman. Jangan di panggung. Sini. Jadi lucu nanti majelisnya. Akhirnya omongannya kotor. Karena merangkul anak jalanan tadi. Akhirnya seharusnya merangkul anak jalanan tidak perlu mengucapkan kalimat kotor. Merangkul anak-anak jalanan tidak perlu dengan kata-kata kotor, kata-kata kasar dan lain sebagainya. Mereka memang hidupnya seperti itu, terbiasa dengan kata-kata kotor. Ya, kita boleh turun ke jalanan, namun kita jangan menjadi bagian dari mereka. Untuk menjadi asyik dengan mereka, ya kata-kata kotor kasar tidak perlu kita ucapkan. Ya, agar kita menjadi contoh bahwa kalimat-kalimat kotor kasar itu ya sudah. Kalau mereka nih sama teman-teman mereka di hadapan kita ngomong kalimat-kalimat kasar, kotor dan lain sebagainya, ya sudah, kita senyumin saja. Kita membuat mereka ini anak-anak jalanan ini untuk menormalisasi kata-kata yang halus, lembut, baik, bijak dan lain sebagainya. Bukan malah kita membaur dengan mereka. Kalau kita membaur dengan mereka, artinya apa? Ya kita jadi bagian dari mereka. Bukan kita ingin merubah mereka menjadi lebih baik. Akhirnya apa? Banyak orang ketika majelisnya yang sontoloyo itu saya kritisi, joget-joget sholawatan, mereka merasa benar teman-teman. Karena sudah menikmati apa yang ada di situ. Dan lontaran kata-katanya apa? Kotor kasar. Ya, begitu. Ya jadi tetap salah ya. Meskipun mereka anak jalanan, kita sebagai tokoh gitu, seperti ulama, seperti Miftah itu kan sudah dikatakan tokoh sama orang NU. Tokoh agama, ulama teman-teman, ahli ilmu. Tapi kepada, aduh ya Allah, kalian pasti nonton video-video saya yang sebelumnya, gak perlu diulang-ulang. Lanjut dulu. Ngomong tolol, sama tolol nih Pak gitu. Niki kula nyontoh nih. Lah cara mboten rame masalah isu kados wingi, tiang-tiang ini kan tertarik toh sing model ngeten iki. Tolol nih Pak, kan malah tertarik. Lah niki ngaji napa ngajari cah cilik misuh. Ngajari anak-anak sampean misuh. Mungkin wangsul anak-anak sampean pinter misuh kabeh. Bapak iki tolol ngoten. Lah kok ngono le? Lah wau ngoten. Menormalisasi teman-teman, menormalisasi bahasa, ya ucapan-ucapan yang sontoloyo itu dinormalisasi oleh mereka. Nah, di sini poin-poin paling penting yang ingin saya sampaikan adalah meskipun kita itu berbaur dengan anak jalanan, kita berbaur dengan mereka, kita bersosial dengan mereka, ya kita masuk di tengah-tengah mereka, kita bukan jadi bagian dari mereka. Kita jangan jadi seperti mereka, kebiasaan buruk. Jangan sampai mereka terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat kotor, kasar. Kita juga ikut-ikutan mengucapkan kalimat itu. Akhirnya apa? Menjadi normal. Kalimat-kalimat kotor, kasar itu jadi normal dan dijadikan bahasa sehari-hari. Itu masih perkataan teman-teman. Kalau mereka terbiasa mabuk, kita masuk ke sana mau ikut mabuk juga. Minum khamr dengan perkataan kotor, kasar, ini sama-sama haram. Ya, sama-sama haram. Ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan kasar, ucapan-ucapan yang sontoloyo seperti itu, ini haram teman-teman. Lengah dikit bilang anjing. Mengucapkan kalimat binatang kepada sesama muslim itu kan terlarang, sekalipun itu bercanda. Kamu anjing, kamu babi. Nah, ini terlarang teman-teman. Kalimat kotor, kasar, sontoloyo seperti ini juga haram. Khawatir ketika bergabung dengan mereka, karena kemarin saya juga ketika mendengar ya dialog, ada santri dialog dengan saya. Ada salah satu gus katanya, dia berdakwah di tempat-tempat malam. Katanya dia itu juga ikut minum khamrnya. Tapi apa? Dengan karomah katanya. Khamr itu berubah jadi air putih biasa katanya, tidak memabukkan. Ya Allah, ya Allah. Ada saja cerita-cerita. Jadi mereka memang jualannya seperti itu. Ya, kalau Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat kan jualannya tidak seperti ini. Dakwahnya tidak seperti itu. Ketika ada orang mabuk, ya Nabi gak ikut mabuk. Ya mendakwahi mereka. Ada orang melakukan kesyirikan, nyembah patung, Nabi tidak ikut nyembah patung dulu mendakwahinya pelan-pelan. Jangankan nyembah patung teman-teman, Nabi SAW saja diajak bergantian beribadah. Ya Muhammad, kamu beribadahlah di agamaku sehari saja, aku akan masuk Islam. Sampai Nabi Muhammad SAW diuji seperti itu, untuk membaur, untuk berkolaborasi ya dengan orang-orang musyrikin.
Nabi tidak mau, teman-teman. Begitulah Islam. Ketika kita berdakwah di medan apapun, kita bukan jadi bagian dari mereka lalu ikut-ikutan seperti mereka. Masuk ke arena judi, kita menikmati perjudian. Masuk ke pelacuran, kita menikmati pelacuran. Kita masuk ke ke klub malam, kita menikmati klub malam itu. Berkedok. Jangan seperti itu, ya, jangan. Ya, terbukti ketika hal-hal seperti itu dilakukan, apa yang terjadi? Ya seperti Miftah. Kalian bisa paham sendiri.